Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi yang pada materi pertemuan pertama, yaitu membangun data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Islan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hawadi. Perkenalkan, nama saya Aldia Martia Saputra. Baik, untuk langkah selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Membangun data. SPSS, Statistical Product and Service Solution, merupakan program yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik menggunakan komputer. Kelebihan program ini adalah kita dapat melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Jika dilakukan secara manual, akan memakan waktu lebih lama. Yang pertama adalah persiapan data. Sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu, dipersiapkan variabel dan data-data yang akan diinput ke dalam program SPSS. Data-data yang akan diolah memiliki aturan tertentu, seperti tipe variabel, numerik, die, string, dan sebagainya, dan ukuran data. Selanjutnya, ukuran data. Ukuran data sangat penting diketahui sebab akan menentukan analisis apa yang akan kita gunakan. Pada SPSS ada 3 ukuran data, yaitu nominal, ordinal, dan scale. Yang pertama itu nominal. Nominal adalah data yang diperoleh dari hasil kategorisasi dan menunjukkan sejajaran. Misalnya, 1 pria dan 2 wanita. Yang kedua itu ordinal. Ordinal adalah data yang diperoleh dari kategorisasi dan mempunyai ranking atau bertingkat. Misalnya, 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Yang ketiga itu scale. Scale adalah data yang didapatkan bukan dari kategorisasi. Data ini berupa data interval dan rasio. Pada data ini dapat dilakukan operasi matematis atau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Misalnya data pendapatan, data tinggi badan, dan nilai siswa. Yang ketiga ialah variabel. Variabel merupakan konsep yang nilainya bervariasi atau berubah-ubah. Ada beberapa macam variabel sebagai berikut. Pertama, variabel dependen. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya ialah tingkat produksi, tingkat penjualan, harga saham, hasil belajar, kepuasan konsumen, dan AL. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dan contohnya ialah motivasi, biaya produksi, kepribadian siswa, luas lahan, jumlah pupuk, AL. Yang ketiga, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau variabel yang nilainya dibuat tetap. Hal ini agar tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang keempat, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Baik, untuk selanjutnya, cara atau memprogram SPSS. Gimana yang di sini? Ini. Betul. Tidak. Dah.
Langsung ini, langsung yang ini saja. Baca dulu. Biar nanti yang SPSS-nya baru dibuka SPSS. Bisa kembali dana, Pak. Yang mulai dari sini. Foto di sini, foto. Pause. Kemudian tampil area kerja IBM Statistik 21. Ya baiklah, untuk memprogram SPSS sendiri, yang pertama klik ganda ion IBM Statistik 21 di desktop. Kemudian akan muncul tampilan IBM Statistik Data Editor sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Tampilan IBM Statistik Viewer seperti berikut. Dan tampilan area kerja IBM Statistik 21 seperti ini. Dan untuk membangun data baru tersendiri, langkah pertama yaitu membuat variabel pada halaman variable view. Bisa kita lihat pada keterangan nama, kita tuliskan nama variabelnya seperti apa. Tipenya yaitu menentukan tipe variabel pada IBM Statistik 21. Terdapat 9 variabel yang paling banyak digunakan, yaitu numerik, data berupa angka, dan string, bukan angka. Terus width, yaitu ukuran menentukan lebar kolom secara default adalah 8. Desimal menentukan banyaknya angka di belakang koma. Label memberikan penjelasan nama variabel. Value memberi value atau nilai data tipe nominal atau ordinal. Misal 1 tidak suka, 2 suka, dan 3 sangat suka. Missing yaitu menentukan data tertentu sebagai data yang hilang atau tidak digunakan. Columns menentukan lebar kolom pada kolom data pada halaman data view. Alik menentukan letak dan left, center, dan right. Measures menentukan ukuran data, nominal, ordinal, dan scale. Langkah kedua yaitu input data pada halaman data view. Setelah data diinput, langkah selanjutnya yaitu menyimpan data. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik file, save, kemudian terbuka kotak dialog save data as. Pada save in, pilih directory atau folder untuk menyimpan data Anda. Ketika membangun data pada SPSS, di file name selanjutnya klik save. Bisa kita lihat di tampilan desktop sendiri cara untuk menyimpan datanya. Langkah selanjutnya yaitu membuka file data. Untuk membuka data yang sudah disimpan sebelumnya, langkah-langkahnya berikut. Klik file, open data, kemudian akan terbuka kotak dialog open data. Pada login, pilih direktur atau folder di mana data SPSS Anda disimpan, kemudian pilih dan klik tombol open. Itu bab pertama nih. Baik, ini adalah data yang telah kami input pada baris name, nama, yaitu nama variabel tersendiri,
IP-nya bisa ditentukan contohnya seperti ini. Contoh pada A-nya bisa ditentukan numerik, koma, dot, atau lainnya. Terus pada width, ukuran menentukan lebar kolom, berarti ukuran kolom. Ukuran kolom secara level adalah 8. Kemudian desimal menentukan banyaknya angka di belakang koma. Label menjelaskan penjelasan pada nama variabel. Lalu baik, bisa kita berikan sebuah contoh pada valuesnya sendiri, seperti contohnya klik angka 1, untuk kita tab, kemudian tulis seperti contohnya selesai semua. Contohnya tidak suka. Kolom kedua suka. Dan seterusnya, kemudian di klik tombol OK. Untuk missing yaitu menentukan data tertentu sebagai data yang hilang atau baik tidak digunakan. Pada kolom sendiri menentukan lebar kolom, align menentukan letak data, menentukan letak data left, center, dan right. Measure menentukan ukuran data, nominal seperti ini, nominal, ordinal, atau scale. Kemudian selanjutnya data view. Ini adalah contoh data yang telah kami input. Setelah data diinput, klik file. Kemudian klik save. Dan save. Itulah tadi pemaparan materi yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada pemaparan materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.